Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw gelar open house pada perayaan Natal 25 Desember 2022. Surfing International Competition di Manokwari siap digelar 11 negara terregister. Berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Selasa 27 Desember 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Bert Allen Rumbiak. Inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menggelar open house pada perayaan Natal 25 Desember 2022 di kediaman Susweni Manokwari, Papua Barat. Senyum dan sukacita Natal terpancar dari wajah penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw didampingi istri Ibu Roma Megawanti Pasaribu Waterpauw, menerima masyarakat dan juga pimpinan OPD serta pimpinan Forkopimda yang hadir. Berjabat tangan dan juga berfoto bersama dilakukan untuk mengabadikan momen keceriaan yang terjadi pada hari Natal 25 Desember 2022. Selain di Susweni, keceriaan Natal juga nampak dirasakan di kediaman penjabat Sekda Papua Barat dan C. Sangkek yang didampingi istri terkasih yang berada di Sowi Marampa. Jabat tangan serta foto bersama juga dilakukan bersama keluarga, pimpinan OPD yang hadir di kediaman penjabat Sekda Papua Barat. Selama menjabat tangan dan juga berpelukan serta senyum dan juga sukacita Natal terpancar di wajah penjabat Gubernur Waterpauw bersama dan juga penjabat Sekda Papua Barat dan C. Sangkek. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sang ketahanan pangan di Papua Barat. Pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw kembali memanen hasil kebun sumber pangan di Susweni. Paulus Waterpauw berharap masyarakat Papua Barat segera aktifkan lahan tidur dengan menanam tanaman yang memiliki nilai ekonomis. Inilah hasil beberapa tanaman seperti bayam, ketimun, terong, rica, dan juga tanaman perkebunan lainnya. Setelah di-launching pada 10 November 2022, di akhir tahun 2022, pemerintah Provinsi Papua Barat kembali memanen hasil kebun dari setiap OPD. Di momen kali ini, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw didampingi Ibu Roma Megawanti Pasaribu Waterpauw memanen ketimun di kebun milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat dalam arahannya mengatakan, gerakan ketahanan pangan ini adalah wujud tidak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, bahwa ke depan tahun 2022 akan terjadi krisis. Diharapkan kepada seluruh daerah untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur, hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri kita. Gerakan ini, gerakan ketahanan pangan namanya ya, untuk berkebun, ini adalah wujud pemerintah dan juga warga negara untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Ulang-ulang Bapak Presiden ingatkan sama kita semua bahwa 2023 ke depan mudah-mudahan tidak sampai terjadi, tapi diprediksi dikira-kira oleh seluruh analis dunia bahwa akan terjadi krisis. Belum tahu apakah krisis pangan atau krisis yang lain. Oleh karenanya beliau menghimbau agar kita di daerah-daerah, di pelosok-pelosok memanfaatkan ruas-ruas lahan yang ada, yang bisa kita manfaatkan. Sehingga perintah itu kita terjemahkan, kita semua bersepakat di pemerintahan provinsi ini, diikuti juga dengan para kepala bupati, wali kota, dan seluruh staf di jajaran kabupaten kota melaksanakan hal yang sama untuk menggerakkan para petani, termasuk juga masyarakat, untuk melihat lahan-lahan mereka yang sementara belum dimanfaatkan untuk kita gunakan dalam rangka
mempersiapkan diri. Jadi ini sebenarnya adalah rangkaiannya menuju 2023 ke depan. Negaranya mungkin hari ini sebagai cikal bakal kita di Provinsi Papua Barat, ya kemarin kita sudah tanam dan kita coba lihat hasil-hasilnya seperti apa yang nanti kita panen bersama sebagai sebuah simbolis ya, bersama menyatakan pada seluruh warga masyarakat, saudara dorang, nenek, bapak mama, adik kakak dorang yang punya lahan di mana saja di seluruh bumi tanah Papua Barat ini, bolehlah sudah mulai pegang parang, pegang pacul, pegang cangkul, dan lain sebagainya untuk memanfaatkan lahan-lahan yang milik mereka. Ditambahkan saat ini, kita baru kelola sekitar 4 hektar dan luas lahan keseluruhan 43 hektar. Kedepan pemerintah Provinsi Papua Barat akan bekerja sama dengan Universitas Papua untuk membuat lebih baik lagi dari hasil yang saat ini Paulus Waterpauw masih belum puas. Ia bermimpi suatu saat Papua Barat bisa menjadi pemasok bahan pangan untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Papua Barat. Dan untuk berkelanjutan, perkebunan selanjutnya akan dibuat lebih modern, sehingga perkebunan ini akan berkelanjutan terus-menerus memberikan hasil yang baik di Papua Barat. Ini baru 4 hektar kita buka, itu dari 79 hektar. Bayangkan kalau kita bisa kerja bareng ya, nanti dari Polbang Tan ya, dari Unipa, kerjasama ya. Kalau bisa dapat, ini kita akan buat dia lebih bagus. Kenapa Thailand bisa? Kenapa Vietnam bisa? Kenapa di Jawa sana bisa? Kenapa kita tidak bisa? Kan itu pertanyaannya. Kalau kita punya sumber daya, bahan yang luar biasa dan sumber. Itu, jadi saya belum puas. Bapak belum puas, tapi intinya sudah mulai terlihat terasa hasilnya, Bapak. Bisa dilihat entah. Ini barang cuma lempar aja sebentar dong, pupuk-pupuk ya tuh, bikin dia baik. Barang terjadi. Mencoba kan, bisa jadi penghasil bahan pertanian tersendiri. Saya bermimpi suatu saat nanti kita menjadi pemasok bahan pangan untuk hortikultura ya, untuk BP Bintun. Itu mimpi saya. Makanya kita bikin yang modern. Karena apa? Itu diperlukan keberlanjutannya, konsistensinya maksudnya. Sustainability. Dorang ya, sustainability itu artinya keberlanjutannya yang bisa dipercayakan pada kita semua. Karena kita kan merengek-rengek, kadang-kadang kita bilang, kenapa BP aja ambil barang dari luar sana, barang pertanian, ini, itu, bahan telur. Ya, telur apa, kenapa kita nggak siapkan di sini? Nah, itu diperlukan kerjasama seperti itu. Yang penting dia berkelanjutan. Jangan hanya panen hari ini, besok rumput tumbuh, lusa lagi mau bikin lagi, baru bikin, nggak bisa begitu. Cuma mereka dari prinsipnya dari perusahaan-perusahaan itu ingin mendapatkan hasil daerah itu sendiri, tapi dari kitanya yang masuknya berkelanjutan. Diharapkan kebun sumber pangan Susweni dapat menjadi contoh nyata bagi masyarakat di Manokwari dan juga masyarakat di seluruh tanah Papua untuk menggarap lahan tidur sehingga menghasilkan tanaman yang bernilai ekonomis. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Harusnya nambah kerupuk. Oh gitu ya? Iya. Saudara, lomba rumah kebun pohon Natal dan juga penataan kebun juara umum diraih oleh Biro Organisasi Provinsi Papua Barat. Melalui lomba tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap ketahanan pangan terus digalakan mulai dari kebun sumber pangan Susweni, Manokwari. Pengumuman hasil lomba rumah kebun, pohon Natal dan juga penataan kebun berlangsung di lahan kebun sumber pangan Susweni. Yang hadir penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw bersama keluarga, pimpinan OPD bersama staf dan juga masyarakat Susweni. Ian Makabori, Ketua Tim Penilai, dalam laporannya mengatakan, ke depan kebun sumber pangan Susweni, ke depan akan menjadi tempat pembelajaran bagi masyarakat, banyak informasi tentang sayuran dan juga tentang pertanian. Dengan beberapa hal tersebut, maka lomba yang dilaksanakan bisa menggambarkan sistem yang dilakukan dalam satu kelompok,
mulai dari penataan saung, penataan lahan kebun, dan pohon Natal sebagai tema Natal tahun 2022. Kebun sumber pangan Susweni ini ke depan akan menjadi tempat pembelajaran bagi masyarakat. Masyarakat akan datang melihat dan kemudian belajar banyak, mendapat informasi tentang segala sesuatu tentang sayur-sayuran atau pertanian di sini. Dan dengan semangat itu, dengan konsep itu, kemudian kita menyusun kriteria yang terkait dengan itu. Untuk pondok kebun, kita membuat kriteria tentang desain dan fungsi pondok kebun, di mana konsep yang kita pakai adalah konsep saung. Artinya pondok kebun itu harus menjadi tempat di mana setiap orang bisa, atau tim yang itu ada bisa berkumpul situ, berdiskusi, memecahkan persoalan di kebun, kemudian mendapat informasi serta membagi tugas dan lain sebagainya tentang kebun di kebun. Nah, untuk itu kata kunci sebenarnya sistem yang kita mau di pondok itu harus bisa tergambar itu, bahwa ada sistem yang berjalan yang kemudian menghasilkan sesuatu, dan sistem itu harus bisa dilihat oleh setiap orang yang datang termasuk masyarakat. Nah, itu yang kita dapat di pondok. Nah, kedua, untuk pohon Natal. Pohon Natal, karena ini Natal kebun, kita sangat ingin kemudian OPD dan lain sebagainya kemudian menjadi tempat pembelajaran bagaimana berupaya mensemarakan Natal dengan apa yang ada di kebun. Jadi kita tidak membawa sesuatu dari kota datang di kebun, tapi bagaimana apa yang ada di kebun itu kemudian diangkat menjadi dimanfaatkan untuk menyemarakan kebun. Sebenarnya itunya. Jadi artinya kata kunci adalah kreativitas. Bagaimana ini kita harus mengajar kepada masyarakat untuk berkreasi, memanfaatkan kreativitas yang ada untuk menikmati apa saja, termasuk mengajar acara dan lain sebagainya. Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Roma Megawanti Pasaribu Waterpau mengatakan, ide dasar mengembangkan kebun di Susweni berasal dari PKK, dibagi per OPD dan dilombakan. Dari beberapa kali panen hasil sayuran, ke depan direncanakan akan ditanam lada. Dikasih OPD, jadi nanti bersaing antar kebun. Jadi justru ide dasarnya dari PKK gitu. Ide murninya ya dari PKK, saya sampaikan ke Bapak, kita butuh lahan untuk kebun tapi yang tidak milik perorangan pribadi gitu. Jadi milik bersama. Apakah itu Pemprov, apakah nanti saya beli untuk PKK gitu. Tapi saya nanya waktu itu, malah justru kepikir kenapa nggak lahan yang tidur kita gunakan, sekaligus kita bagi per OPD, kita lombakan nanti. Jadi bukan kapan PKK mau bikin, enggak, justru idenya dari kita. Dan PKK punya di ujung sana. Sudah ada dan sudah bolak-balik panen. Tanam apa saja Bu kalau PKK punya? Sama sejenis. Oh, sama Sejenis, justru arah ke depannya itu saya tanyakan bisa nggak lada. Nah, itu udah dipelajari oleh Unipa bahwa sebagian lahan bisa lada, jadi mungkin pasca panen selesai kita akan mulai menanam lada. Itu sih. Mungkin saja. Untuk Lomba Pondok Kebun juara 1 dimenangkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, juara 2 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan juara 3 Biro Organisasi. Sedangkan Lomba Penataan Kebun juara 1 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, juara 2 Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dan juara 3 Biro Organisasi. Dan juara kreasi pohon Natal, juara 1 Dinas Kehutanan, Biro Organisasi dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dalam rangka merayakan Hari Raya Natal tahun 2022, DPD Gerakan Kristen Indonesia Raya atau Gekira Papua Barat melaksanakan kunjungan kasih dan juga bagi-bagi sembako kepada masyarakat di Kota Manokwari.
Inilah bentuk program yang dilaksanakan organisasi Sayap Partai Gerindra di Papua Barat menyongsong perayaan Natal tahun 2022 dan memasuki tahun baru 2023. DPD Gerakan Kristen Indonesia Raya Papua Barat bersama DPD Gerindra Papua Barat dan DPC Gerindra Kabupaten Manokwari melaksanakan beberapa kegiatan sosial, yaitu kunjungan kasih ke rumah tahanan Polres Manokwari dan juga bagi sembako dan paket Natal kepada masyarakat dalam kota Manokwari. Leni Prawar, Ketua Gekira Papua Barat mengatakan, dalam rangkaian menyambut perayaan Natal, dari Sayap Gerindra melakukan pelayanan kasih yang dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi partai, yaitu berpolitik yang benar. Izinkan saya, Ibu Leni Prawar, Ketua Pengurus Daerah Gerakan Kristen Indonesia Raya, Provinsi Papua Barat. Hari ini dalam rangka menyambut perayaan Natal, kami dari Sayap Partai Gerindra melakukan pelayanan kasih sesuai dengan visi misi bahwa hari-hari besar gerejawi kami pun akan melakukan pelayanan kasih, dan hari ini Gekira bersama Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra kami melakukan pelayanan kasih di rumah tahanan Polres Manokwari, dan kami lakukan ini dalam rangka menyambut Hari Raya Natal. Itu yang akan kami sampaikan. Kami adalah Sayap Partai, dan dari Sayap Partai ini sudah tentunya tujuan kami adalah berpolitik yang benar, merebut kekuasaan yang benar. Itulah tujuan kami melakukan pelayanan di hari ini, dan itu yang saya sampaikan, dan saya akan berikan waktu kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Manokwari. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Manokwari, Beni Boneftar mengatakan, pelayanan kasih dan juga pembagian bingkisan Natal kepada masyarakat Manokwari. Hal ini merupakan bentuk komitmen Partai Gerindra yang berjuang bersama-sama dengan rakyat untuk memperoleh kekuasaan dengan penuh cinta, kasih, dan santun. Tadi disampaikan oleh Ibu dari Gekira, Ketua Gekira Papua Barat, bahwa sudah merupakan suatu visi dan misi program dari Partai Gerindra bersama-sama dengan organisasi Sayap, termasuk hari ini kita bersama-sama dengan Gekira, lalu Tidar dan Satria ini melaksanakan pelayanan kasih, menyampaikan bingkisan kasih kepada warga negara penduduk di mana saja, tidak memandang siapa itu dia, tapi dia berhak atas pelayanan kasih ini. Dengan satu visi misi yang tentu digaungkan terus oleh Gerindra adalah berjuang bersama-sama rakyat untuk memperoleh kekuasaan dengan penuh cinta kasih, dengan santun, supaya di kemudian hari pengelolaan kekuasaan di negara ini berlangsung juga dalam suasana yang penuh santun, penuh cinta kasih, menghormati dan menghargai, mengasihi setiap warga negara yang berhak atas hak pelayanannya di dalam negara ini. Terima kasih. Kiranya Natal tahun ini membawa damai sejahtera, damai sukacita untuk setiap kita dan setiap warga negara dimanapun dia berada, termasuk saudara-saudara kita yang hari ini ada dalam rumah tahanan Polres Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dengan pelaksanaan kunjungan kasih dan juga bagi bingkisan Natal kepada masyarakat Manokwari, dapat memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi seluruh masyarakat di Papua Barat dan terlebih khusus di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Tanjung Pepaya Kampung Petrus Kaviar Amban, Manokwari siap menjadi tempat pelaksanaan International Surfing di wilayah Asia yang akan diikuti oleh 25 peserta dari 11 negara. 11 negara dengan peserta sekitar 25 orang yang terregister, diantaranya Australia, Swiss, Jepang, Prancis,
Belanda, dan beberapa peselancar lain yang sebelumnya sudah berada di Pulau Bali. Ketua Panitia, Ronald Theodoraldet, menyebutkan Surfing International Competition di Manokwari akan digelar selama 3 hari mulai dari tanggal 27 hingga tanggal 29 Desember 2022. Adapun kegiatan yang nantinya berlangsung di Pantai Petrus Caviar Amban, saat ini panitia sedang dalam persiapan panggung dan tempat-tempat yang nantinya digunakan saat Surfing International Competition digelar. Acara mulai dari tanggal 27, 28, 29 karena event terakhir yang ada di Asian Surfing ini, event terakhir ada di Papua Barat yang kita buat sebagai penutupan dari akhir tahun 2022. Jadi persiapan sekarang itu kami masih lihat, kita bisa lihat masih ada pembuatan panggung untuk venue besok. Terus persiapan-persiapan yang lain yang sedang dilakukan sekarang ini memang waktunya mepet karena berhubung ada acara Natal dan Tahun Baru. Tapi kami optimis bahwa kegiatan ini akan sukses besar. Saya kira seperti itu. Untuk peserta lokal sendiri? Jadi rentetan acara itu. Dalam pelaksanaannya nanti akan ada peserta lokal dengan kelas eksebisi yang disertakan dalam kompetisi. Mereka berasal dari 6 klub di Papua Barat, yakni Manokwari Surfing Club, Abasi Surfing Club, Papua Resin Surfing, Amban Surfing Club, Yenbabo Surfing Club, dan Bakaro Surfing Club. Ronald berharap kegiatan surfing ini ke depan dapat membuka destinasi wisata surfing di Papua Barat, sehingga lebih banyak lagi orang yang tahu bahwa Manokwari memiliki tempat surfing terkenal. Internasional ini mereka akan berkompetisi dan peserta lokal pun diikutkan di dalam menjadi peserta untuk perwakilan dari Papua Barat dan juga dari Papua mereka juga akan ikut. Untuk peserta lokal kita ambil dari 6 klub yang ada di Papua Barat. Ya, ada Abasi Surfing, ada Manokwari Surfing, Papua Resin, ada juga dari Yenbabo, ada juga dari Tambrau, Sorong, dan juga dari ada beberapa tempat yang belum diangkat. Nah, kegiatan ini memang rencananya untuk membuka keran destinasi wisata surfing yang ada di Papua Barat lebih lebih terbuka biar orang juga tahu karena efek dari surfing ini sangat besar. Contohnya salah satu surfer saja itu mereka punya pengikut di Instagram itu melebihi 60.000. Jadi mereka akan jelas-jelas akan memposting daerah tempat. Nah, itu membantu destinasi atau tempat wisata yang ada di Papua Barat itu semakin dikenal luas. Jadi peserta yang kami ikutkan ini rentetan acara yang saya bilang dari internasional. Di Tanjung Pepaya Amban dengan bentengan 900 meter, lokasi surfing ini memiliki 4 sport terbaik, mulai dari sport ombak ekstrim, lalu ombak standar untuk pemula, kemudian ombak sedang. Diharapkan potensi yang sudah dimiliki ini menjadi keran bagi terbukanya destinasi wisata surfing yang ada di Manokwari. Natalindo Kirewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Selasa 27 Desember 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bert Alen Rumbiak. Pamit undur diri dari hadapan Anda, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.